Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, persekutuan kita. Nats penuntun untuk kita bersama pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kiranya pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Kau yang terindah. Karenanya Tuhan Yesus yang selalu indah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari awal, katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut kan bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita satu di dalam doa. Benar Tuhan,
hanya Engkau Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kiranya Kau memberkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, Nama-Mu saja dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan kembali menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 33, Allah telah hantar kita. Allah telah hantar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumah-Nya berteduh. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Ayat yang kedua. Berilah kami anugerah demi nama-Nya Yesus. Selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca perenungan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-22. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang ke-20, singers dan jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-21, dan ayat yang ke-22 kita akan membacanya bersama-sama. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22 kita bersama-sama, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sependapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian kembali yang mengatakan, denganmu Tuhan, tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kiranya hanya Tuhan Yesus sajalah yang Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah pada pagi hari ini. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan. Kiranya kemuliaan hanya untuk Yesus saja pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu masih kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, walau ku tak dapat melihat. Kita sadar tak semua dapat kita miliki dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita percaya kepada rancangan Tuhan, rancangannya adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang
memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat berharap. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kepada hambanya Evangelis Petrus Antono Wijaya STH saya persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur dalam minggu sepekan yang sudah berlalu, dalam segala aktivitas kita Tuhan menyertai dan memberkati. Bersyukur kita memasuki di minggu kedua di bulan September atas penyertaan Tuhan. Roma 8:28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bersyukur segala hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yakin percaya ada kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Menjadi penginjil digital. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di era modern saat ini, media mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dapat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat tanpa mengenal batas usia, baik dari anak kecil sampai kepada orang tua. Salah seorang pemimpin Bapak Ibu gereja yang bernama Craig Habanis, ia mengatakan, apakah Anda di rumah, di mobil, di toko, di restoran, bahkan di pom bensin pun, kita selalu dikelilingi oleh media. Kita tidak bisa lepas dari media. Media sudah menjadi atmosfer kedua kita. Itu yang dikatakan oleh Craig Habanis. Nah Bapak Ibu, hal tersebut itu mengindikasikan
bahwa media itu cukup berperan penting dalam kehidupan masyarakat di era saat ini. Sebenarnya ini adalah hal yang lumrah terjadi, sebab dunia selalu mengalami transformasi, suatu perubahan demi perubahan tiap tahun selalu berubah. Entah itu transformasi dalam bidang industri, perekonomian, pendidikan, bahkan media dan teknologi informasi. Bapak Ibu, saat ini dunia dikatakan telah memasuki era baru yang dikenal dengan era revolusi industri. Era ini dikenal karena memiliki ciri khas dalam menggabungkan media digital dan internet dengan industri konvensional. Memang tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa media digital dan internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di era saat ini. Dari anak kecil sampai kepada orang tua pun sudah banyak yang memahami media digital dengan gadget yang ada di tangan. Sudah bisa mengakses berbagai channel ataupun aplikasi sehingga dapat lebih cepat menambah informasi dan berita terhangat saat ini. Itu sangat gampang, sangat cepat kita bisa mendapatkan informasi di gadget kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, baik berita secara audiovisual ataupun narasi dan artikel itu dapat dilihat dan disajikan setiap orang yang menggunakan media digital dengan gadget mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, perkembangan zaman sekarang melalui dunia digital itu sangat mempengaruhi dengan begitu pesat dalam berbagai lapisan kebutuhan masyarakat. Kalau kita melihat untuk sekarang ini, karena pandemi sudah berjalan 2 tahun lebih di Indonesia. Sekolah mengadakan pembelajaran secara online. Orang pun bekerja, jualan secara online. Bahkan di gereja pun kita ibadah secara online. Untuk memutus mata rantai. Dan kita lihat bahwa media digital secara online ini sangat menolong kita untuk kita dapat belajar, bahkan melakukan berbagai hal dalam dunia digital. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang perlu menyadari bahwa media digital dan internet itu mempunyai 2 dampak yang tak terpisahkan. Di satu sisi media digital dan internet itu mempunyai dampak yang positif Bapak Ibu bagi para penggunanya, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga dapat memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif dari media digital dan internet yang mewabah akhir-akhir ini ialah hate speech, yaitu ujaran kebencian. Kalau kita lihat itu banyak sekali yang menyebar di media sosial. Bahkan media sosial dan sarana komunikasi online lainnya mulai memainkan peran yang lebih besar dalam kejahatan secara rasial. Nah, Bapak Ibu, hal ini tentu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab. Bahkan tidak sedikit juga dari orang pengguna media sosial menggunakan akun pribadinya hanya untuk memfitnah, melakukan tindakan bully, bahkan sampai membantu menyebarkan berita hoaks atau berita yang tidak benar. Bapak Ibu, dari beberapa penelitian di tahun 2018 menunjukkan bahwa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet itu menduduki posisi pertama dalam membantu penyebaran berita hoaks yang mencapai 92,40%. Kemudian disusul lagi aplikasi chatting WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Itu di posisi kedua 62,80%. Dan situs web di posisi yang terakhir dengan 34,90% yang diteliti pada tahun 2018. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mari kita gunakan media digital dengan bijak, dengan hikmat Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Baik melalui update status yang menunjukkan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita, bahkan banyak hal melalui aplikasi yang sangat relevan untuk menjadikan hal tersebut dan memberitakan kasih Tuhan bagi orang lain di masa pandemi COVID-19 serta masa digital yang semakin hari itu semakin maju. Bapak Ibu, era dunia digital itu mengubah tatanan kehidupan manusia
menjadi terkoneksi secara global. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam 60 detik atau 1 menit 1 juta orang itu masuk ke dalam dunia Facebook. 3,8 juta orang cari sesuatu di Google, itu dalam 1 menit. 4,5 juta orang itu nonton YouTube. Dan 350 ribuan orang itu memeriksa Instagram. Nah, ini data yang saya dapat dari webinar Bapak Ketua Umum Pusat Gereja Kemeh Injil Pusat, yaitu Bapak Pendeta Daniel Ronda secara online. Dalam 1 menit banyak orang yang melihat dunia digital, media sosial. Dalam 1 menit. Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menyikapi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam memberitakan Injil dalam dunia digital. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22 yang mengajarkan kita untuk bermisi secara kontekstual. 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat di ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat di ayat ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bagian kitab suci yang kita belajar dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22 mengajarkan kita untuk berkontekstual dengan situasi dan kondisi di masa di mana kita hidup. Karena cara dulu dengan cara sekarang itu berbeda-beda. Cara dulu dengan sekarang itu berbeda-beda. Baik dalam mengajar, mendidik, bahkan menyajikan sesuatu, ataupun strategi dalam memberitakan Injil di tiap-tiap masa itu berbeda. Apalagi di masa pandemi, bagaimana kita bisa berjumpa dengan orang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi di mana kita sulit untuk berkumpul atau berbicara banyak kepada orang lain. Karena kita mau mentaati protokol kesehatan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan cara memberitakan Injil di dunia digital lah, kita akan sangat-sangat tertolong Bapak Ibu. Untuk dapat menjadi saksi bagi banyak orang yang pastinya dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, di bagian ini kita mau belajar Bapak Ibu beberapa strategi dalam memberitakan Injil dalam dunia digital. Beberapa strategi dalam memberitakan Injil dalam dunia digital. Yang pertama kita dapat menulis Bapak Ibu, menulis blog berupa kesaksian, devosional, dan tulisan inspiratif yang banyak memberkati banyak orang lain. Bisa kita lakukan itu untuk menjadi berkat dalam dunia digital. Karena kita kesulitan untuk menyampaikan kepada orang lain secara langsung ataupun tatap muka. Kita juga bisa buat video hal yang menarik seputaran kegiatan yang positif yang dapat kita lakukan. Bukan hal-hal yang negatif atau ujaran kebencian. Kita juga dapat berbagi foto. Kita membuat kutipan atau narasi foto yang memperlihatkan kasih Tuhan atas kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan orang lain. Sehingga pada saat orang lain melihat meskipun itu simple, itu diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Dan bersosialisasilah melalui Facebook, Instagram, dari semua agama. Jadi pada saat kita menggunakan media sosial, kita bukan hanya berkerumun kepada satu orang yang percaya kepada Tuhan saja. Tetapi semua agama, semua status itu ada di media sosial.
Bagaimana kita dapat menyikapi, menggunakan media sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jadilah sahabat dan responilah setiap komen dan tanggapan yang baik jika itu perlu ditanggapi. Tetapi jikalau itu tidak perlu ditanggapi. Nah, itu adalah beberapa Bapak Ibu strategi dalam memberitakan Injil dalam dunia digital. Dan selanjutnya, syarat menjadi penginjil digital itu seperti apa? Kalau kita mau menjadi penginjil digital dan kita kesulitan untuk menyampaikan Injil Tuhan, kabar baik kepada orang lain secara langsung atau bertatap muka, karena dibataskan karena masa pandemi yang sulit untuk kita berkumpul ataupun berjumpa dengan orang. Di sini kita belajar syarat menjadi penginjil digital. Yang pertama, kita bisa belajar untuk kita memulai dengan doa. Itu awal. Harus kita mulai dengan doa. Tidak bisa kita langsung-langsung. Kita mulai dengan doa. Minta hikmat yang datang daripada Tuhan. Tuhan mau memimpin kita dengan hal-hal apa? Mulailah dengan doa. Lalu kita juga dapat belajar. Karena belajar itu tidak perlu gelar Bapak Ibu, namun perlu diperlengkapi. Kalau dalam dunia digital, kita perlu belajar, nggak perlu gelar. Perlu belajar dan belajar dalam dunia digital. Sehingga kita dapat menjadi berkat. Kuasai beberapa media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Untuk kita bisa menjadi berkat. Banyak hal-hal yang dapat kita saksikan, baik kita mengirim foto, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita buat video atas pertolongan Tuhan, atas apa yang kita alami, dan atas campur tangan Tuhan. Kita masih hidup saat ini, kita ditolong oleh Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita saksikan melalui berbagai hal. Mungkin kita suka menulis, saksikanlah itu kepada banyak orang. Dan apakah penginjil di dunia digital itu terbukti efektif? Wah, kalau dalam memberitakan Injil dalam dunia digital itu efektif atau tidak ya? Karena enggak berjumpa secara langsung. Bapak Ibu, dari membaca, mendengar kesaksian, maka pelayanan ini efektif. Karena Tuhan dalam kedaulatannya itu bisa memakai medium teknologi untuk menyelamatkan manusia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi setiap masa itu selalu berbeda, jadi kita bisa berkontekstual memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam dunia digital. Mulailah dari kita dan mulailah dari sekarang untuk kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan untuk kami dapat belajar dari firman Tuhan. Di mana kami belajar untuk kami dapat berkontekstual. Karena setiap masa itu selalu berubah-ubah dan berbeda-beda. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat belajar, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Bahkan di masa pandemi yang sulit untuk kami beritakan Injil secara langsung ataupun onsite tatap muka. Engkau memberi kami hikmat, pengertian yang baik. Dan kami dapat menggunakan media sosial, dunia digital. Untuk kami dapat menjadi berkat. Mungkin kami yang suka menulis artikel, ataupun hal-hal yang menarik seputar kegiatan yang positif, seputar hal-hal yang dapat menjadi berkat. Bahkan kami juga dapat memperlihatkan kasih Tuhan melalui tulisan, kesaksian secara pribadi, bahkan hal-hal yang lain yang dapat kami lakukan dalam dunia digital. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada di era digital ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, pakai kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebagai rasa ungkapan syukur kita bersama, kita akan memberikan korban persembahan yang akan dikumpulkan oleh keluarga masing-masing di rumah. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 285. Api Maha Tuhan. Yesus terang dan kuatku, berikanlah api-Mu.
dalam hatiku. Berikanlah, berikanlah apimu, bersihkan aku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah, berikanlah apimu. Kita menyanyikan ayat yang kedua. Jika hilang harapku, mintalah, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah Dia beri apinya. Baiklah, kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Novel Yasun Ului, STH. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, selamat pagi. Sebelum kita menaikkan setiap doa-doa syafaat kita, saya akan mengucapkan anggota jemaat yang berulang tahun dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam pernikahannya. Yang pertama Rahel Silviana, ada Antonieta Balol, ada Shirley Marliana, Felisa Celin Antoni, Ersi Verlinda, Ricky Jo Martino, Pendeta Suryati Udau, Olivia Liena, Nix Christian Adrison, Enos B. Pangeran, Wirawan Miss Cynthia Tesaviana, dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, ada Bapak Antonius dan Ibu Mary Suryani, dan ada Bapak Jos Frison Saleh dan Ibu Juliana Salmon. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini merayakannya. Mari kita sama-sama berdoa, saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Kami juga bersyukur sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan terus kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersukacita dan bersyukur Tuhan untuk jemaat anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau izinkan sampai saat ini mereka menikmati umur yang baru. Semua rencana Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan memberkati segala rencana, segala program pergumulan mereka. Biarlah mereka terus berpegang teguh dan iman mereka percaya kepada Tuhan. Untuk keluarga yang berulang tahun dalam pernikahan, sampai detik ini pun Tuhan masih memberkati sertai. Apapun pergumulan dalam keluarga, program yang direncanakan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk utusan misi dan subsidi GKI Siloam. Ada Pak Pendeta Yeremia, ada Pendeta Wang Yun, ada Pendeta Trivena, Vikaris Bilirim, ada Pendeta Jody Mas Diawan, ada Evangelis Yorim, ada Evangelis Ishak, ada Gupitur, ada Luhat Ing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap utusan misi dan subsidi GKI Siloam ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan juga yang mencukupi. Kami percaya segala program pergumulan yang ada, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.
Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit. Ada Billy Johnny, ada Elviana Ajang, Ropina, ada Daniel Yesaya, ada Yoli Subtopo, ada Iden Usad, ada Mercy Tinus, ada Maria Mambo, ada R. Gunawan Sasmito, ada Yoses Ismuniaji, ada Minaria Abung, ada Erni Pawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang mempunyai segala kuasa. Kami percaya segala sakit penyakit yang jemaat Tuhan sedang rasakan saat ini, semua ada turut campur tangan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kamu berdoa jika Engkau izinkan kesembuhan daripadamu, kami sungguh bersyukur atas itu Tuhan. Kamu berdoa biarlah damai sejahtera sukacita terus mereka rasakan. Meskipun dalam kelemahan tubuh, biarlah mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan apa yang mereka rasakan dan miliki saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pekerja untuk menyampaikan kabar baik pada suku-suku yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ada suku Banjar, suku Tidung, ada Berau atau Benua, ada Bulungan, ada suku Pasir, ada suku Bajau, ada suku Bakumpai. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah penyertaan jamahan Tuhan bagi setiap hamba-hambamu yang Engkau utus, Engkau pakai untuk mengabarkan Injil kepada setiap suku-suku ini. Terus mereka rasakan. Hamba berdoa juga untuk setiap suku-suku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menentukan waktu, kapan, dan kami percaya semuanya itu dalam rencana Tuhan. Biarlah keselamatan turut mereka rasakan dan kabar sukacita mereka juga nikmati, yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa untuk pelayanan dan program dalam Jemaat Siloam. Ada pelayanan gembala dan asisten gembala, ada BPJ dan pengurus kategorial dan pengurus kelompok doa. Hamba berdoa setiap program, rencana, pergumulan yang sedang mereka rasakan, sedang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saja yang berperkara dalam semuanya ini. Hanya Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga mencukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik keluarga, baik anak-anak yang ada, Tuhan juga memberkati dalam pertumbuhan dan rencana ke depan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk pembangunan gedung Siloam. Dana-dana yang dibutuhkan biarlah Tuhan cukupkan. Biar apapun pergumulan yang sedang kami gumulkan dalam pembangunan ini, Tuhan pasti memberkati dan Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, biarlah Engkau menjawabnya sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi bersama kembali dari satu pujian yang mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau
10.000 rebah di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Frans Yusuf MTH. Saya persilahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Ibadah kami dari awal hingga selesai Tuhan sudah berkati sehingga terlaksana dengan baik. Biarlah penyembahan kami hari ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu serta meninggikan nama Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami semua juga boleh memperoleh berkat rohani di dalamnya. Diteguhkan di dalam iman kepercayaan kami kepada Tuhan, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami setiap harinya. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, kiranya di dalam ibadah ini juga kami mendapat kelegaan dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh anak-anak Tuhan yang sudah memberi diri untuk melayani Engkau. Kami berdoa agar semua diberkati Tuhan, keterampilan semakin dipertajam untuk melayani Tuhan jauh lebih baik lagi. Terima kasih jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah. Kiranya kasih Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai hari Maranatha ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surga dan bumi pujilah, Allahmu
jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali saat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.